kali ini kita akan membahas soal-soal pada penilaian harian bab himpunan ya. Ini soal-soal yang ada di CBT dan ini akan kita bahas satu persatu. Oke, simak baik-baik ya. Soal yang pertama, manakah yang bukan merupakan himpunan kosong? Diingat lagi, himpunan kosong berarti himpunan yang tidak mempunyai anggota ya. Kita lihat option jawaban yang A. Himpunan sepeda yang bisa terbang. Kira-kira ada nggak sepeda yang bisa terbang? Nggak ada ya. Jadi himpunan sepeda yang bisa terbang merupakan himpunan kosong. Yang B, himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Seperti yang kalian ketahui, bilangan ganjil itu kan tidak bisa dibagi dua. Jadi tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Maka yang B juga merupakan himpunan kosong. Yang C, himpunan bilangan prima genap. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi angka 2 itu kan genap ya. Berarti himpunan bilangan prima genap ada anggotanya. Maka dia bukan merupakan himpunan kosong ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, kita lihat yang D, himpunan ikan paus yang bertelur ya. Kalau kalian tahu ikan paus itu tidak bertelur ya, tapi dia melahirkan. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu himpunan B, X sedemikian hingga X kurang dari 5, di mana X-nya anggota bilangan asli. Berarti himpunan B-nya kalau kita daftar anggotanya, jadi bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli mulai dari 1 ya. 1, lalu 2, 3, 4, dan 5. Oke. Lalu himpunan C-nya 1, 2, 3 sampai 10. Oke, pernyataan berikut yang tidak benar ya. Yang tidak benar. Di sini yang A, C himpunan bagian dari A. Himpunan bagian gini ya. Jadi kalau misalkan semua anggota C itu ada di himpunan A, berarti C himpunan bagian dari A. Sekarang kita perhatikan dulu. Himpunan C kan 1 sampai 10. Sedangkan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tidak semua himpunan C ada di A ya. Justru terbalik ya. Semua anggota A ada di C. Maka yang A jawabannya masih salah ya. Yang tidak benar. Oh, berarti yang A ya jawabannya ya. Karena yang ditanya pernyataan berikut yang tidak benar. Nah, ini tidak benar. Yang benar itu adalah A himpunan bagian dari C nih. Yang D ya. Yang D benar. Tapi kita periksa lagi yang jawaban B dan C. Himpunan B himpunan bagian dari A. Coba kita lihat. B kan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semuanya ada di A. Di A kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Sekarang yang C. Himpunan B, himpunan bagian dari C. Kita lihat lagi tadi B itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan C 1 sampai 10. Berarti semua anggota B ada di C. Maka B himpunan bagian dari C. Oke, karena pertanyaannya yang tidak benar ya. Perhatikan pernyataan berikut yang tidak benar. Berarti yang tidak benar adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Himpunan A anggotanya X sedemikian hingga X lebih besar atau sama dengan 3, X kurang dari 9, di mana X-nya anggota bilangan ganjil. Jika dinyatakan dengan mendaftar anggotanya, yang paling tepat adalah, oke, kalian perhatikan di sini, himpunan A, jika kita daftar anggotanya, kita baca dari sini ya, X lebih besar atau sama dengan. Lihat di sini ada kata sama dengannya ya, ada tanda sama dengan, berarti 3-nya masuk ya, 3-nya termasuk. Jadi kita mulai bilangan ganjilnya, mulai dari 3, lalu ada 5 ya, bilangan ganjil, lalu 7. Nah, sekarang 9 masuk atau tidak? Nah, kalian perhatikan di sini tandanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Berarti kalau kurang dari 9, maka 9-nya tidak masuk. Jadi jawabannya adalah 3, 5, 7. Jadi jawabannya yang B. Kalian paham? Oke. Soal keempat. Diketahui himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3 sampai 10. Lalu himpunan A X sedemikian hingga X lebih besar atau sama dengan 2 dan X kurang dari atau sama dengan 8, di mana X-nya anggota bilangan asli. Oke, perhatikan di sini dua-duanya ada sama dengannya ya tandanya. Berarti himpunan A-nya adalah bilangan asli mulai dari 2 sampai 8. Jadi 2 dan 8-nya masuk ya. Berarti ada 2, lalu 3,
4, 5, 6, 7, 8. Oke, tulisannya ada berantakan. Oke, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lalu komplement dari himpunan A ya. Komplement itu berarti himpunan semesta selain yang ada di A ya. Jadi himpunan semestanya kan tadi 1 sampai 10, sedangkan himpunan A-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang sisanya ya, sisa di semestanya selain yang ada di himpunan A. Berarti kan yang belum ada itu angka 1, ya kan? Ya, komplemennya. Jadi komplemennya, maaf kita tulis lagi ya. Berarti 1 belum ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah, berarti yang belum 9 dan 10 ya. Jadi komplemennya adalah 1, 9 dan 10. Jawabannya yang D. Soal kelima, diketahui himpunan A X demikian hingga X kurang dari sama dengan 11 ya. Dimana X-nya anggota bilangan prima. Oke, kita tuliskan dulu anggota himpunan A-nya. Berarti bilangan prima kurang dari atau sama dengan 11. Berarti 11-nya masuk ya. Bilangan prima mulai dari 2, lalu ada 3, 5 ya, 7, kemudian 11 ya, karena 11-nya masuk. Oke. Lalu himpunan B-nya 1, 3, 5, 7, 9. Yang ditanya A irisan B. Oke, A irisan B. Irisan berarti yang sama ya antara himpunan A dan himpunan B. Kita lihat di sini yang sama adalah 3. Oke, kita mulai 3. Lalu ada 5. Lalu ada 7. Oke. Nah, berarti jawabannya A irisan B-nya adalah 3, 5, 7. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, D, E, F. Sedangkan himpunan B anggotanya B, D, F, G, H. Lalu yang ditanya adalah B dikurang A. Jadi kalau B dikurang A, kita lihatnya hanya di himpunan B ya. Kita kurangkan dengan yang sama di A. Kita lihat ya, B di himpunan B. Ini ada B juga, kita coret. Lalu ada D ya, yang sama. Lalu ada F. Betul ya? Tidak ada lagi. Nah, maka B dikurang A-nya adalah sisa yang di B saja, yaitu ada G dan H. Seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal ke-7. Ya, kalian perhatikan di sini ada diagram Venn ya. Kalian bisa lihat dari gambar-gambarnya. Himpunan A-nya ada anggotanya 2, 3, 4, 6 dan 7. Lalu himpunan B-nya 1, 4, 6 dan 8. Oke. Yang ditanya adalah A gabungan B. Oke, kalau gabungan berarti kamu baca semua angka yang terdapat pada A dan B ini ya, pada kedua lingkaran ini. Ya, berarti kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8. Jadi jawabannya yang D. 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8. Oke, gampang sekali kan? Soal selanjutnya, di suatu posyandu terdata 35 balita. Dari data tersebut, 28 balita telah diimunisasi polio, 25 balita telah diimunisasi campak, dan 19 balita telah diimunisasi keduanya. Banyak balita yang belum diimunisasi polio maupun campak adalah, oke, ini kita kerjakan dengan menggambar diagram Venn ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, ya jangan lupa kasih S. Lalu di sini pasti ada dua lingkaran yang saling berpotongan. Oke, kita anggap yang pertama polio dan campak ya. Kita bisa kasih polio berarti P, lalu yang campak berarti himpunan C gitu ya. Oke, kita isi pertama-tama adalah bagian tengah ya. Bagian tengah adalah yang sudah kedua-duanya, yang telah diimunisasi campak maupun polio, yaitu 19 orang ya. Sini 19 orang kita tulis 19. Oke. Lalu yang sudah diimunisasi polio ada 28, karena di tengah-tengah sudah ada 19, berarti tinggal dikurangi 28 dikurang 19 berarti sisa 9 ya. Lalu di bagian campak ada 25. Nah, kita kurangi juga dengan 19 berarti sisa 6. Nah,
sekarang tadi jumlah seluruhnya ada 35 ya. Kita hitung dulu yang ada di gabungan antara polio dan campak ya. 9 tambah 19 28, 28 tambah 6 berarti 34. Nah, sedangkan semua balitanya ada 35, berarti masih ada satu orang yang belum diimunisasi. Paham ya? Jadi 35 dikurang dari seluruhnya ini tadi 34. 35 dikurang 34. Jadi jawabannya adalah satu orang. Soal berikutnya, dalam suatu kelas yang terdiri dari 40 anak, terdapat 25 anak suka pelajaran matematika, 20 anak suka pelajaran fisika, dan 3 anak tidak suka pelajaran matematika maupun fisika. Maka banyak anak yang suka kedua pelajaran itu adalah, sebenarnya ini bisa dikerjakan juga dengan menggunakan diagram Venn, tapi karena yang suka keduanya belum ditentukan, maka lebih baik pakai cara cepet aja ya. Jadi caranya kayak gini, kita jumlahin semua yang suka matematika, suka fisika, dan yang tidak suka ya. Jadi ada 25 ya, ditambah 20 ditambah 3, kita jumlahkan semua, ini kan menjadi 48 ya, 48. Oke, sementara anaknya ada 40, tinggal kita kurangin aja, 48 dikurang 40, maka dapat jawabannya 8. Nah, itulah jawabannya. Jadi banyak yang suka keduanya adalah 8 orang. Udah sekali bukan? Soal terakhir, ini pilihan jawabannya nggak bisa disertakan ya karena terlalu panjang. Oke, nggak apa-apa ya, kita langsung jawab aja. Perhatikan pernyataan berikut. Kumpulan siswa yang memakai rok pendek, kumpulan siswa yang rajin belajar, kumpulan siswa yang memakai kacamata, kumpulan siswa yang berat badannya di bawah 50 kg. Manakah dari pernyataan di atas yang merupakan himpunan? Ya, kita ingat lagi, yang merupakan himpunan itu berarti yang anggotanya sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi tidak ada perdebatan ya. Kita lihat yang pertama, kumpulan siswa yang memakai rok pendek. Nah, ini di sini ada kata sifat pendek, rok pendek. Kita nggak tahu pendeknya itu semana yang dianggap pendek ya. Jadi masing-masing orang pasti berbeda pendapat ya. Apakah pendeknya di bawah lutut atau di atas lutut atau seperti apa. Jadi dia bukan himpunan ya, karena anggotanya tidak jelas. Lalu yang kedua, kumpulan siswa yang rajin belajar. Nah, di sini juga ada kata sifat rajin ya. Nah, kerajinan itu kan juga tidak bisa ditentukan secara pasti ya. Mana yang rajin, apakah rajinnya hanya sering baca buku atau seperti apa, itu jadi tidak jelas. Jadi juga dia bukan himpunan. Lalu kumpulan siswa yang memakai kacamata. Nah, ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena anggotanya jelas. Pokoknya semua siswa yang memakai kacamata apapun, maka dia termasuk himpunannya ya. Jadi yang ketiga itu adalah himpunan. Lalu yang terakhir, kumpulan siswa yang berat badannya di bawah 50 kg. Nah, di sini ada kata berat, kata sifat, tapi di sini ditegaskan ada di bawah 50 kg. Jadi jelas ya. Jadi yang memiliki berat badan di bawah 50 berarti mulai dari 49, 48 dan seterusnya. Jadi dia merupakan himpunan. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal-soal ulangan. Semoga kalian paham dan bisa dipelajari. Untuk kedepannya kalian bisa menjawab soal-soal lainnya. Terima kasih.